Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Aprilia Sari dengan NIM 190205215. Yang kedua ada Christine Sari Dewi Utami dengan NIM 190205229. Dan yang ketiga ada Tutut Pinasti dengan NIM 190205245. Di sini kami akan mempresentasikan tentang trauma benda tajam. Kemudian topik bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kami hari ini, yang pertama yaitu definisi trauma, yang kedua definisi luka trauma tajam, yang ketiga jenis-jenis luka benda tajam, dan yang keempat hal yang perlu diperiksa, catat, dan laporkan pada kasus trauma atau kecederaan. Yang pertama ada definisi trauma. Menurut pengertian medis, trauma atau perlukaan adalah hilangnya diskontinuitas dari jaringan. Kemudian pengertian secara mediko-legal, trauma adalah pengetahuan tentang alat atau benda yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seseorang. Yang kedua, definisi luka trauma tajam. Luka benda tajam merupakan putusnya atau rusaknya kontinuitas jaringan karena trauma akibat alat atau senjata yang bermata tajam dan atau berujung runcing. Selanjutnya, efek yang ditimbulkan dari luka biasanya adalah hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respons stres simpatis, kontaminasi bakteri dan kematian sel, perdarahan, dan pembekuan darah. Selanjutnya, yang ketiga adalah jenis-jenis luka benda tajam. Luka yang pertama adalah luka insisi. Karakteristiknya, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dan tidak ada jembatan pada jaringan. Biasanya mengenai kulit, otot, pembuluh darah, namun tidak sampai tulang. Yang kedua adalah luka tusuk. Karakteristiknya adalah tepi luka rata, dalam luka lebih besar daripada panjang luka, sudut luka tajam, dan biasanya terdapat memar di bagian sekitar luka. Selanjutnya yang ketiga adalah luka bacok. Karakteristiknya yaitu terdiri dari luka iris yang memiliki potongan pada dasar tulang, terdapat jaringan lunak, dan jika arah bacokan melingkar, maka bagian yang terkena berbentuk seperti piringan. Selanjutnya adalah luka yang pertama, yaitu luka insisi. Luka insisi adalah luka yang disebabkan karena alat yang berujung tajam. Luka insisi disebabkan gerakan menyayat dengan benda tajam seperti pisau atau silet. Luka irisan ini dapat mengiris kulit, otot, urat-urat darah. Walaupun dangkal, dapat menimbulkan bahaya maut jika luka irisan itu mengenai tempat-tempat di tubuh yang terdapat urat-urat darah yang dangkal. Pertolongan pertama dan contoh gambar luka insisi. Pertolongan pertama yaitu cuci tangan dengan air bersih. Yang kedua, cuci luka dengan air bersih yang mengalir. Lalu tekan luka dengan kain bersih atau kasa steril. Selanjutnya, minum obat pereda nyeri untuk mengurangi nyeri. Lakukan pengompresan dengan kompres dingin jika terdapat memar atau pembengkakan di sekitar luka. Selanjutnya, jaga luka tetap kering selama 5-7 hari. Hindari menggaruk atau mengelupas bekas luka untuk menghindari koreng atau bekas kehitam-hitaman seusai terdapat luka. Selanjutnya, hindari merokok, mengonsumsi alkohol, dan stres berlebihan selama masa penyembuhan luka. Selanjutnya, yang B ada luka tusuk. Luka tusuk adalah sebuah bentuk spesifik dari trauma tajam pada kulit akibat sebuah pisau atau benda tajam lainnya. Luka ini biasanya menimbulkan lubang.
Luka tusukan itu disebabkan karena suatu perbuatan dorongan dengan pisau ke jurusan ujung pisau sendiri, dan sesudah itu ada daya penarikan kembali dari pisau ke jurusan pegangannya. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama pada luka tusuk. Yang pertama yaitu mencuci tangan dan peralatan. Kemudian menghentikan perdarahan dan bersihkan luka. Caranya yaitu tekan area yang terkena luka tusuk untuk menghentikan perdarahan. Bersihkan luka dengan air dingin dan sabun yang berbahan ringan. Kemudian cuci luka di bawah air mengalir selama 5-10 menit. Bila ada sisa-sisa kotoran di pinggir luka, usap lembut dengan handuk. Kemudian, oleskan krim atau salep antibiotik tipis-tipis di atas luka tusuk dan tutup menggunakan perban. Luka bacok. Luka bacok dihasilkan dari gerakan merobek atau membacok dengan menggunakan instrumen yang sedikit tajam dan relatif berat, seperti kapak kecil atau parang. Luka alami yang disebabkan oleh senjata jenis tersebut bervariasi, tergantung pada ketajaman dan berat senjata. Ada dua tipe luka bacok. Yang pertama yaitu tanda percobaan. Adalah insisi dakal atau luka tusuk atau luka bacok yang dibuat sebelum luka yang fatal oleh individu yang berencana bunuh diri. Sering terletak paralel dan terletak dekat dengan luka dalam di daerah pergelangan tangan atau leher. Yang kedua, tanda perlawanan. Luka jenis ini dapat ditemukan di jari-jari, tangan, dan lengan bawah. Ini jarang terjadi di tempat lain. Dari korban sebagaimana ia berusaha melindungi dirinya dari ayunan senjata, contohnya dengan menggenggam bilah dari instrumen tajam. Hal yang perlu diperiksa, catat, dan laporkan pada kasus trauma atau kecederaan. Yang pertama yaitu memotret korban, yang kedua menghitung jumlah luka dan mengukur luka, kemudian yang ketiga menentukan lokasi luka dan menentukan sifat atau ciri-ciri dari luka. Kemudian yang keempat yaitu mencari benda asing, seperti pecahan kaca dan ujung pisau yang patah. Kemudian yang kelima yaitu menentukan intravitalitas luka. Yang keenam, memperkirakan luka sebagai penyebab kematian korban atau bukan. Kemudian yang terakhir yaitu memperkirakan cara terjadinya luka, kasus pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui e-learning. Terima kasih.